Large. Logical mind. Any man who can. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RZ Tell Stories akan menceritakan alur film berjudul The Raven. Film trailer misteri yang terinspirasi dari karya dan kehidupan penyair legendaris Edgar Allan Poe. But there are no wounds. Berlatar di Baltimore tahun 1849, film ini mengikuti serangkaian pembunuhan brutal yang meniru adegan-adegan mengerikan dari puisi dan cerpen Poe. Dan inilah alur cerita dari The Raven. Film dimulai di masa lampau pada tanggal 7 Oktober 1849. Edgar Allan Poe ditemukan hampir meninggal di sebuah bangku taman di Baltimore, Maryland. Hari terakhir dalam hidupnya masih menjadi sebuah misteri. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah tempat, sekelompok polisi mendapatkan laporan kejahatan dan mereka menuju ke sebuah rumah untuk memeriksanya. Saat mereka sampai, semuanya sudah terlambat. Seorang perempuan ditemukan dengan leher hampir terputus. Polisi tidak menemukan pelaku di dalam ruangan, padahal tidak ada celah untuk melarikan diri dari tempat ini, dan jasad seorang anak ditemukan di cerobong asap rumah tersebut. Edgar mendatangi sebuah bar, namun penjaga tidak mau melayani Edgar karena Edgar masih memiliki banyak hutang minuman yang belum dibayarkan. Polisi mengeluarkan jasad seorang anak perempuan dari cerobong asap. Mereka bertanya, siapa orang yang tega melakukan perbuatan keji seperti ini? Pria ini adalah detektif Bill, mendatangi TKP dan mendapatkan informasi bahwa korban perempuan bernama Catherine, 36 tahun, dan putrinya bernama Anna, 12 tahun. Dari apa yang dilihat Bill disimpulkan bahwa pelaku adalah seorang pria dengan tubuh yang tinggi. Polisi menjelaskan bahwa saat polisi datang ke sini, mereka mendengar pintu dikunci dari dalam. Dan saat polisi masuk, mereka sudah tidak menemukan siapapun di ruangan ini, kecuali jasad korban. Jendela juga dipaku dan tidak mungkin pelaku lari dari jendela. Bill meminta polisi untuk menanyai semua tetangga dan menulis daftar nama siapa saja yang datang ke tempat ini. Lalu Bill mendekati jendela dan menemukan sebuah tombol rahasia, di mana tombol itu untuk membuka jendela. Jendela dipaku hanyalah pengalihan. Di sebuah tempat, Edgar mendatangi seorang pria, yaitu Kapten Hamilton. Edgar menjelaskan bahwa Edgar datang ke kota ini untuk putri Hamilton, yaitu Emily. Namun Hamilton menegaskan bahwa Hamilton tidak akan membiarkan anaknya memiliki hubungan dengan Edgar. Lalu Edgar keluar dan menyelipkan surat untuk Emily. Di sebuah tempat, seorang pria bertubuh gemuk bernama Henry disandra oleh seseorang. Beberapa waktu sebelumnya, Edgar mendatangi kantor koran. Temannya memberitahu bahwa ada sebuah kasus pembunuhan yang mengerikan dan ulasan Edgar tidak ditampilkan di koran karena sudah tidak ada lagi space di koran. Lalu Edgar menemui editor kantor yaitu Henry. Edgar marah karena ulasannya tentang Longfellow tidak di-ACC oleh Henry dan Henry malah menampilkan puisi di dalam koran yang terbit. Edgar menjelaskan bahwa saat ini Edgar sedang bangkrut dan meminta Henry untuk menampilkan ulasan Edgar di koran. Namun Henry menginginkan sebuah cerita yang menarik untuk ditampilkan. Lalu Henry mengusir Edgar. Henry dikurung dan disiksa di sebuah tempat oleh seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Emily menemui Edgar karena sudah membaca surat yang diselipkan Edgar beberapa waktu yang lalu. Surat dari Edgar berisi sebuah puisi khusus untuk Emily, dan Emily sangat menyukainya. Emily juga memberitahu bahwa apa yang dipikirkan Emily saat ini adalah sebuah pernikahan. Saat itu juga Edgar melamar Emily. Edgar bertanya bagaimana mereka akan mendapatkan restu dari orang tua Emily. Emily akan memberitahukannya di saat perayaan ulang tahun Emily di hadapan semua warga Baltimore. Di sebuah tempat, Phil membaca sebuah buku karangan Edgar
dan mencurigai Edgar tentang kasus yang saat ini sedang diselidiki oleh Field. Beberapa waktu kemudian, di sebuah tempat polisi mendatangi Edgar dan menangkapnya. Field menginterogasi Edgar. Field menjelaskan bahwa kemarin malam seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas terbunuh. Pembunuh kabur lewat sebuah jendela di mana jendela dipaku dan pakunya terpotong pada sambungannya. Berdasarkan para saksi, mereka melihat Edgar mabuk beberapa hari yang lalu. Field memeriksa tangan Edgar namun tidak menemukan luka yang mencurigakan. Field menegaskan kemungkinan imajinasi yang ditulis oleh Edgar dalam sebuah karangan membuat orang melakukan kejahatan tersebut. Lalu seseorang mendatangi Field dan memberitahukan sesuatu. Field mendatangi sebuah gudang dan mendapati jasad Henry terpotong menjadi 2 bagian. Diketahui Henry adalah editor di perusahaan koran. Seorang pria bernama Maddox memberitahu Field bahwa Henry dan Edgar saling membenci. Edgar banyak menulis karangan fiksi tentang pembunuhan dengan sering bertengkar dengan Henry. Field membawa Edgar ke tempat kejadian. Field memberitahu bahwa saat ini polisi membutuhkan kemampuan aneh yang Edgar miliki untuk membantu polisi. Edgar memberitahu bahwa Edgar sangat mengenal Henry dan selalu bermusuhan, namun hanya dalam tulisan dan karya. Mereka tidak pernah bermusuhan secara fisik. Edgar menegaskan bahwa melakukan pembunuhan ini bukan karena logika, namun penyakit jiwa dan obsesi. Lalu Field menunjukkan topeng yang digunakan pelaku dan di dalamnya ada sebuah pesan yang ditinggalkan pelaku. Dan pesan itu adalah sebuah kutipan sebuah karakter yang diciptakan Edgar bernama Prospero, melambangkan arogansi manusia. Bahkan saat berhadapan dengan kematian, Prospero adalah tuan rumah pesta dansa di mana kematian datang dalam penyamaran. Lalu Edgar memberitahu bahwa Charles akan mengadakan pesta besok malam di museum. Field mendatangi Charles dan menjelaskan bahwa Field akan menangkap pelaku pembunuhan ini di pesta yang akan diselenggarakan oleh Charles. Pelaku pembunuhan melakukan aksinya meniru semua ucapan di buku milik Edgar. Kisi-kisi yang Field tahu hanyalah dari buku Edgar. Charles hanya memberitahu bahwa Edgar adalah orang yang bermasalah. Sudah lama Charles meminta Edgar untuk menjauhi putrinya. Charles tidak percaya akan ucapan Field, namun Field menegaskan bahwa semua yang terjadi sama persis dengan buku Edgar. Semua bukanlah sebuah kebetulan. Field hanya meminta Charles mengizinkan pasukan Field menyebar di aula pesta yang akan diselenggarakan Charles. Field akan menangkap orang itu, namun Charles menolaknya. Charles sudah membayar keamanan yang Charles pilih sendiri. Field menegaskan bahwa Prospero adalah tuan rumah pesta dansa dan akan menjadi korban pertama yang tewas dalam pesta tersebut. Charles melihat Edgar berada di aula menyaksikan Emily bermain piano. Lalu Charles mengusir Edgar. Namun Field memberitahu Charles bahwa Edgar bersama Field dan saat ini Edgar membantu pihak kepolisian melacak pelaku pembunuhan. Edgar meminta Emily untuk mempertimbangkan lagi apa yang akan Emily lakukan besok malam. Karena jika Charles melihat Edgar di pesta itu, maka Charles akan menembak Edgar. Di pesta besok kemungkinan ada pembunuh yang akan menyamar sebagai tamu. Beberapa waktu kemudian, pesta dansa dimulai. Field menugaskan semua kru polisi untuk menyamar dan berjaga. Di sisi lain, terlihat Emily sedang menunggu kedatangan Edgar. Charles menghampiri Emily dan meminta Emily untuk turun berbaur dengan para tamu. Namun Emily tidak mau. Seorang penunggang kuda terlihat akan mendatangi pesta tersebut. Charles bertanya ke anak buahnya apakah Field membuat masalah dan apakah Edgar sudah menunjukkan wajahnya di pesta ini. Anak buahnya belum melihat tanda-tanda dari Edgar. Edgar mendatangi pesta dengan topeng yang menutupi semua wajahnya. Agar tidak diketahui oleh Charles, lalu Edgar mendekati Emily dan mengajaknya berdansa. Di tengah-tengah pesta, seorang penunggang kuda menerobos masuk ke pesta. Pria itu memberitahu bahwa Charles memesan kuda ini dan memberikan sebuah surat untuk Field. Mereka menyadari bahwa Emily diculik oleh pria tersebut. Beberapa waktu kemudian, Field mendapatkan surat dari pembunuh, di mana pembunuh menantang Edgar untuk menggunakan kemampuannya berpikir. Pembunuh akan melakukan aksinya lagi dan akan menuntun Edgar kepada Emily. Charles mendatangi kantor Field dan meminta Edgar untuk ditangkap karena bagi Charles, semua ini adalah karena Edgar. Namun Field menegaskan bahwa semua pihak bersalah dan Field juga mengatakan bahwa Edgar adalah satu-satunya orang yang terhubung dengan pelaku. Emily sadar dan berada di dalam sebuah peti kayu.
di sebuah tempat seorang profesor sedang mengajarkan muridnya tentang pembedahan tubuh manusia. Lalu tiba-tiba kotak kayu yang ada di depan mereka berbunyi. Saat profesor membukanya, terdapat sebuah jasad perempuan yang terlihat mengerikan. Seekor burung gagak keluar dari kotak tersebut. Beberapa waktu kemudian, Field mendatangi tempat ini. Field menduga perempuan ini diserang dari belakang, lehernya dicekik hingga tewas. Lalu Field bertanya kepada Edgar, apakah pembunuhan ini ada di dalam cerita fiksi Edgar. Edgar mengiyakan pernyataan tersebut. Pembunuhan ini ada di dalam fiksi Edgar, berjudul Misteri Mario Roget. Di dalam cerita Edgar, korbannya adalah seorang perempuan yang bekerja di toko roti di Paris dan meninggal karena tenggelam. Namun Edgar tidak menuliskan ada darah di ceritanya. Field meminta Edgar menuliskan detail kematian perempuan ini dari apa yang Edgar lihat. Edgar menjelaskan bahwa dulu istrinya menderita batu darah dan Edgar menemaninya hingga meninggal. Lalu Edgar bertemu Emily, seseorang yang bisa menggantikan istrinya. Field yakin bahwa Emily masih hidup dan saat ini kita harus bergegas mencarinya. Beberapa waktu sebelumnya, Edgar menemui Henry dan menyerahkan karya fiksi milik Edgar. Edgar meminta Henry untuk tidak merubah sedikit pun cerita Edgar. Field menemui Edgar dan menjelaskan bahwa darah yang ada di tubuh korban adalah darah palsu. Perempuan itu adalah seorang aktris. Lalu Field dan Edgar menuju ke sebuah aula pertunjukan. Field menghentikan sebuah acara dan akan menggeledah tempat ini. Field mengumpulkan semua petugas panggung yang diselidiki satu persatu. Lalu pemimpin panggung bilang bahwa ada satu pekerja yang hilang bernama Maurice. Lalu Edgar dan Field mencari Maurice di penjuru panggung. Edgar menemukan orang tersebut di atas panggung menggunakan topeng. Edgar memberitahu Field bahwa Edgar melihat orang itu. Lalu Field meminta anak buahnya menutup tempat ini dan tidak membiarkan seorang pun keluar karena pelakunya masih ada di dalam. Field mendatangi loker milik Maurice. Field menemukan sebuah kotak di mana di dalam kotak tersebut terdapat sebuah lidah manusia. Lalu tak lama kemudian anak buah Field memberitahu bahwa ada insiden terjadi. Rumah Edgar terbakar dan petugas menyimpulkan bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan, namun sesuatu yang disengaja. Emily melubangi papan kayu yang mengunci dirinya. Emily mengintip keluar dan mendapati bahwa Emily berada di sebuah ruangan yang banyak sekali terdapat buku. Pria itu mengintip Emily, lalu Emily menusuk mata pria tersebut, namun tidak kena. Lalu pria itu menutup lubang yang Emily buat dengan tanah. Edgar mendatangi rumah Field. Field menegaskan bahwa wali kota marah dan menginginkan pelaku pembunuhan segera ditangkap. Dari pengakuan orang-orang di dermaga, Maurice terdaftar pada sebuah kapal dagang yang berlabuh 5 hari yang lalu. Maurice berasal dari Paris dan menaiki kapal Fortunato. Mendengar nama kapal, Edgar menyadari siapa Maurice. Edgar pernah menulis buku tentang balas dendam seorang pria mengubur saingannya hidup-hidup di sebuah katakombe. Katakombe adalah sebutan jalan di bawah tanah. Namun kisah itu berada di Italia. Field menjelaskan bahwa tidak ada katakombe di Baltimore. Edgar menegaskan bahwa di Baltimore memang tidak ada katakombe, namun ada sebuah terowongan bawah tanah di bawah Baltimore, yaitu saluran air. Lalu Field meminta anak buahnya untuk menelusuri saluran air di bawah Baltimore. Anak buah Field menyadari bahwa warna semen di belakang bagian tembok terlihat berbeda. Lalu Field menghancurkan tembok tersebut. Mereka menemukan seorang perempuan di balik dinding. Lalu Field mengejar seseorang. Perempuan yang ditemukan sudah meninggal dan di tangannya terdapat surat dari pelaku, di mana surat tersebut berisi pemberitahuan kondisi Emily yang semakin lemah. Field bertanya kenapa pelaku mendandani perempuan ini seperti Emily. Mereka menemukan sebuah tato di punggung korban dan ada sebuah luka kecil yang masih baru. Mereka mendapati lidah perempuan ini terpotong. Lidah yang ditemukan di loker Maurice juga adalah lidah perempuan ini. Di dalam mulutnya terdapat sebuah kompas yang menunjukkan sebuah lokasi. Field dan Edgar mendatangi Charles dan memberitahu bahwa pelaku memberinya sebuah lokasi. Edgar membutuhkan peta navigasi untuk menentukan lokasi tersebut. Ternyata kompas yang ditemukan Edgar adalah milik Charles. Charles kehilangan kompas tersebut beberapa waktu yang lalu. Setelah beberapa saat mereka mencari lokasi, mereka menemukan sebuah tempat di daerah India Barat. Field tidak percaya jika Emily dibawa ke sana karena perjalanan ke sana membutuhkan waktu 2 minggu. Namun Edgar menyadari sesuatu.
lokasi ini hanya menunjukkan petunjuk yang mengarah ke salib suci, yaitu sebuah gereja di Baltimore. Lalu mereka menuju gereja kota. Mereka mencari Emily dan pelaku pembunuhan sudah menunggu mereka di tempat ini. Field terkena tembakan dari pelaku. Field meminta Edgar mengejarnya. Di halaman gereja, Field menemukan batu nisan milik Emily. Edgar juga tidak berhasil menangkap pria tersebut. Charles memberitahu Edgar di gereja ada makam kosong bertuliskan nama Emily. Charles yakin bahwa Emily masih hidup. Lalu Edgar pergi untuk mencari Emily. Di sebuah tempat, Emily berhasil melubangi kayu dan bisa keluar dari peti yang mengurungnya. Emily mendatangi meja dan menemukan banyak tulisan di meja. Emily akan keluar dari tempat itu, namun Emily dibius oleh pria tersebut. Edgar mendatangi makam kosong Emily di gereja dan membongkarnya. Lalu Edgar mendapatkan sebuah koran baru dan sebuah surat. Edgar menyadari bahwa pelaku mengetahui apa yang Edgar tulis di koran sebelum koran disebarkan. Di sisi lain, Field sadar dari pingsannya dan mendapati bahwa pistol miliknya menghilang. Edgar mendatangi kantor koran dan menemukan Maduk sudah terbunuh. Ternyata pelaku pembunuhan selama ini adalah Ivan, tukang ketik Edgar sendiri. Edgar bertanya di manakah Emily. Ivan menegaskan bahwa Emily sekarat saat ini. Ivan meminta Edgar meminum racun jika Edgar ingin tahu di mana Emily disembunyikan. Di sisi lain, Field meminta pembantunya menyiapkan mobil dan menghubungi Charles untuk segera pergi ke kantor percetakan. Edgar benar-benar meminum racun tersebut. Lalu Ivan pergi dari tempat ini. Di sisa-sisa tenaga, Edgar membongkar lantai kantor percetakan. Edgar menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah kantor percetakan. Emily ke rumah sakit, namun Edgar tidak terlihat. Lalu Field mencari Edgar. Edgar berada di sebuah kursi di taman, sedang sekarat karena racun di tubuhnya sudah mulai menyebar. Seseorang mendekati Edgar dan bertanya apakah Edgar butuh bantuan. Edgar meminta laki-laki tua ini menyampaikan pesan ke Field bahwa nama belakang pelaku adalah Reynolds. Namun pria tua ini tidak paham apa yang dibicarakan oleh Edgar. Beberapa waktu kemudian, Edgar meninggal dunia. Field bertanya ke dokter apa penyebab kematian Edgar, namun dokter tidak bisa menyimpulkan karena Edgar dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Dokter juga menjelaskan bahwa Edgar selalu mengatakan nama belakangnya adalah Reynolds, namun dokter tidak memahami apa perkataan Edgar. Beberapa waktu kemudian, Ivan turun dari kereta menuju ke sebuah tempat. Saat naik mobil, Field sudah menunggunya dan menodongkan sebuah pistol ke Ivan. Field menembak Ivan dan film pun berakhir.